Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau di video sebelumnya kita mengenal tentang persamaan garis lurus sampai ke membuat grafiknya. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang gradien. Nah, gradien ini masih lanjutan dari materi sebelumnya ya. Masih ada kaitannya dengan persamaan garis lurus. Wah, kita mau bahas tentang gradien nih. Ada yang tahu nggak gradien itu apa sih? Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenal tentang gradien, mari kita mengingat-ingat kembali tentang materi kita sebelumnya ya, yaitu persamaan garis lurus. Nah, di sini ada soal tentang gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan min 2X ditambah 4. Nah, anak-anak masih ingat nggak bagaimana cara membuat grafik dari persamaan garis lurus? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, untuk mengecek kembali pemahaman anak-anak tentang materi sebelumnya, soal ini bisa dikerjakan ya. Jadi di pause dulu videonya, kemudian anak-anak coba kerjakan. Setelah selesai, bisa dilanjutkan kembali videonya untuk mencocokkan apakah jawaban dari anak-anak benar atau ada yang perlu diperbaiki. Oke. Nah, sekarang coba kita bahas bersama ya. Nah, untuk membuat grafik dari persamaan garis lurus, nah itu kan ada langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, di sini kita harus menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Nah, kalau kita mencari titik potong garis dengan sumbu X, maka yang bernilai 0 adalah Y-nya. Nah, di situ berarti Y sama dengan 0, sehingga ketemulah X-nya yaitu sama dengan 2. Nah, prosesnya sama ya seperti yang kemarin. Nah, kita punya Y sama dengan 0, punya X sama dengan 2, maka titik yang terbentuk adalah 2,0 atau kita buat dia menjadi titik A. Langkah yang kedua menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Berarti di sini yang 0 adalah X-nya ya. Sehingga ketemulah nilai Y sama dengan 4. Nah, kita buat menjadi titik B yaitu 0,4. Nah, untuk langkah yang terakhir berarti kita menggambarkan titik-titik potong tersebut ke diagram Kartesius. Nah, dengan cara kita hubungkan titik-titik potongnya sehingga terbentuklah garis lurus. Nah, berarti di sini ada diagram Kartesius. Kemudian kita buat titik A-nya 2,0, titik B-nya 0,4. Kita tarik garis. Nah, kita kasih nama garisnya yaitu Y sama dengan min 2X plus 4. Bagaimana? Jawabannya benar atau tidak anak-anak? Wah, selamat ya untuk jawabannya yang benar. Oke, kita coba satu lagi. Gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Nah, hampir sama ya persamaannya, tapi ada yang beda di situ. Nah, berarti langkahnya tetap sama. Seperti sebelumnya. Kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X-nya. Nah, sehingga ketemu X sama dengan min 2 di sana. Oke, titik yang terbentuk adalah min 2,0. Kita buat sebagai titik A. Kemudian kita menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Berarti yang bernilai 0 apa? X-nya ya. Nah, X-nya sama dengan 0 sampai terbentuklah Y sama dengan 4 ya. Nah, kita buat dia sebagai titik B yaitu 0,4. Kemudian kita gambarkan pada diagram Kartesius. Oke. Ketemu, kita tarik garis. Nah, di situ terlihat ya garisnya. Jangan lupa diberi nama garis Y sama dengan 2X plus 4. Jika kita perhatikan dari kedua persamaan tersebut, ternyata hampir sama. Nah, ada yang bisa menebak nggak kira-kira perbedaannya apa ya? Nah, benar sekali, perbedaannya itu terletak pada tanda positif dan negatif dari koefisien X-nya. Pada persamaan Y sama dengan min 2X ditambah 4, koefisien dari X-nya negatif. Kalau persamaan Y sama dengan 2X plus 4,
koefisien dari X-nya yaitu positif. Kita perhatikan bersama, ternyata jika tandanya dia negatif di persamaannya itu, lalu kita gambarkan pada diagram Kartesius, maka garisnya akan miring ke sebelah kiri. Nah ini, ke kiri ya. Dan kalau tandanya positif, koefisien X-nya itu, jika digambarkan pada diagram Kartesius, garisnya akan miring ke kanan. Nah, dia akan miring ke kanan ini. Nah, kemiringan dari garis inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Tenang, ini mudah kok. Asalkan anak-anak mau belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh, nah nanti akan lebih mudah untuk dipahaminya. Nah, tadi kita sempat membahas tentang kemiringan. Nah, kemiringan inilah yang nantinya akan kita sebut sebagai gradien. Jadi, gradien adalah bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis. Jadi kata kuncinya adalah kemiringan. Nah, biasanya gradien disimbolkan dengan M. Nah, anak-anak masih ingat nggak bentuk eksplisit dari persamaan garis lurus? Nah, bentuk eksplisit itu kan ada yang Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan MX. Nah, kalau bentuk persamaannya sudah dalam bentuk Y sama dengan MX, maka di situ kita bisa langsung menemui berapa nilai dari gradiennya. Karena nilai dari gradiennya itu adalah M ini. Nanti M-nya nilainya berapa? Nah, itulah nilai dari gradiennya. Kalau bentuk persamaannya seperti ini ya. Tapi kalau bentuk persamaannya itu AX plus BY plus C sama dengan 0, nah itu nanti lain lagi, akan kita bahas selanjutnya. Kemudian gradien biasanya juga disebut sebagai koefisien arah. Nah, arahnya itu akan ditentukan oleh tanda positif atau negatif dari M itu sendiri atau dari gradiennya. Kita perhatikan diagram Kartesius ini. Nah, Y sama dengan min 2X ditambah 4 ketika digambarkan dalam diagram Kartesius. Nah, garisnya akan ke sebelah kiri. Ya, ke sebelah kiri ya. Kenapa? Karena tanda dari M-nya itu bertanda negatif. Kalau dia tandanya negatif, maka dia arahnya akan ke sebelah kiri. Nah, untuk persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4 yang tadi kita bahas, ketika digambarkan pada diagram Kartesius, ternyata garisnya mengarah atau miringnya ke sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan M-nya kan 2 di situ. Nah, 2 ini bertanda positif, maka arahnya akan ke kanan. Nah, itulah sebabnya kenapa gradien dikatakan juga sebagai koefisien arah. Karena dari tanda positif atau negatifnya M, kita bisa menentukan arah dari garisnya itu. Nah, kalau tadi bentuk persamaan Y sama dengan MX atau persamaan Y sama dengan MX ditambah C, nah disitu kan kita bisa langsung menentukan nilai dari M-nya ya. Lalu bagaimana dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0? Atau bagaimana jika yang diketahui adalah titiknya? Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Jadi kita akan membahas tentang menentukan gradien garis. Untuk menentukan gradien garis itu berbeda-beda. Ada gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik X, Y. Kemudian ada gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C. Ada juga gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Dan ada juga gradien garis yang melalui dua titik. Misalkan titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari gradien garis yang melalui titik pusat dan titik X, Y. Kita perhatikan grafik dari persamaan garis lurus ini. Nah, di situ ada gradien garis yang melalui titik pusat 0,0, titik kuning itu, dan titik X, Y di situ adalah titik biru itu.
6,5. Kalau seperti ini, berarti untuk menentukan gradiennya kita bisa menggunakan rumus M gradien sama dengan Y per X, di mana Y-nya adalah nilai dari koordinat X, Y-nya ini ya. Nah, Y diambil dari situ per X. X-nya juga sama nilai dari koordinat X, Y-nya itu. Berarti nilai X-nya nanti. Nah, pada gambar ini berarti kalau mau menentukan gradiennya M sama dengan Y. Nah, nilai Y-nya adalah 5. Nah, karena kan di situ X, Y, berarti Y-nya yang 5 itu. Per X, X-nya berarti 6. Nah, maka gradiennya adalah 5 per 6 untuk yang gambar ini ya. Mudah ya anak-anak. Nah, itu tadi ketika gradiennya melalui titik pusat dan X, Y. Berarti nyarinya tinggal Y per X. Lalu ketika ingin mencari gradien yang persamaannya Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Berarti gradiennya itu adalah koefisien dari X atau nilai dari M-nya. Misalkan kita diminta untuk tentukanlah gradien garis dari Y sama dengan min 5X ditambah 8. Nah, berarti kita cari koefisien dari X-nya. Koefisien dari X-nya adalah min 5. Maka gradien dari Y sama dengan min 5X ditambah 8 adalah min 5. Selanjutnya, jika diminta untuk menentukan gradien garis dari Y sama dengan 8X, berarti cari koefisien X-nya, yaitu X sama dengan 8. Koefisien X-nya. Maka gradien dari Y sama dengan 8X itu adalah 8. Mudah ya? Yang ketiga, jika diminta untuk mencari gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, misal di sini tentukanlah gradien garis dari X ditambah 5Y ditambah 10 sama dengan 0. Kita cek persamaan ini apakah benar persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, berarti bentuk AX ini ya dengan nilai A-nya yaitu 1. Kalau tidak tertulis berarti 1. Kemudian bentuk BY-nya adalah ini dengan nilai B-nya berarti 5. Kemudian bentuk dari C-nya adalah ini ya, C-nya bernilai 10. Nah, kalau menemukan bentuk persamaan seperti ini, mencari gradiennya adalah min A per B. Berarti kita cari nilai A-nya berapa, cari nilai B-nya berapa. Kalau sudah ketemu tinggal kita substitusikan. Nah, pada persamaan X ditambah 5Y ditambah 10 sama dengan 0, kita sudah cari tadi A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 5, maka M sama dengan min 1 per 5. Sehingga gradiennya adalah min 1 per 5. Wah, mudah sekali ya. Kemudian kalau kita diminta untuk menentukan gradien garis dari 3X plus 4Y sama dengan 12. Nah, bentuk persamaannya sudah pasti AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau begitu tinggal kita cari nilai A dan B-nya. Nah, silakan anak-anak kerjakan sebagai latihan. Selanjutnya, jika diminta mencari gradien garis melalui dua titik. Nah, misalkan di sini ada titik A dengan koordinat X1, Y1, kemudian titik yang kedua yaitu titik B dengan koordinat X2, Y2. Titiknya tidak harus selalu A dan B ya. Nah, ini hanya permisalan saja. Intinya jika gradien garisnya itu melalui dua titik, maka titik yang pertama itu kita sebut koordinatnya X1 dan Y1. Berarti titik yang kedua X-nya menjadi X2, Y-nya menjadi Y2. Nah, kita perhatikan gambar diagram Kartesius ini. Di sini terdapat gradien garis yang melalui dua titik ya. Nah, titik biru dan titik kuning itu. Maka, untuk mencari gradiennya, kita gunakan rumus M gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1.
Nah, berarti intinya di sini kita cari tahu dulu nilai Y2 berapa, Y1 berapa, X2 berapa, X1 berapa. Kalau sudah ketemu, tinggal kita substitusikan ke rumus ini. Nah, dari gambar di samping, tentukanlah gradien garis yang melalui titik 3,4 dan titik min 4,2. Oke, kita cari dulu nilai X1, Y1, X2, Y2. Karena titik pertamanya yaitu 3,4, maka 3 menjadi X1. Nah, X1-nya adalah 3. Dan 4 menjadi Y1. Nah, titik keduanya yaitu min 4,2. Maka min 4 menjadi X2 dan 2 menjadi Y2. Sudah ketemu, tinggal kita substitusikan. Maka nilai M sama dengan Y2 min Y1 berarti 2 min 4 per X2 min X1 yaitu min 4 min 3. Min 4 dikurangi 3. Nah, kita operasikan 2 dikurangi 4 min 2 per min 4 dikurangi 3 adalah min 7. Nah, min dibagi min maka nilainya positif. Sehingga gradien garis yang melalui titik 3,4 dan min 4,2 adalah 2/7. Oke anak-anak, sudah selesai. Gimana, mudah sekali ya? Jadi intinya di sini kalau kita mau menentukan gradien garis, kita analisis dulu. Gradien garisnya itu melalui titik apa? Atau gradien garisnya itu persamaannya bagaimana? Karena untuk menentukan gradien garis itu sesuai dengan kondisi itu tadi ya. Agar anak-anak lebih paham tentang materi gradien, silakan kerjakan latihan soal ini. Nah, di situ ada beberapa latihan soal, silakan dikerjakan. Oke anak-anak, sudah selesai ya video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.